Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Anggriani, kelas 02 SIDP 002, jurusan Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Saya akan membahas materi dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Velayati Khairia Akbar, MPD, tentang sastra populer dan sastra perempuan. Sastra populer. Sastra populer merupakan sastra yang telah mengikuti perkembangan zaman, di mana karya sastranya telah terpengaruh dengan kebudayaan barat. Menurut Nargiantoro, sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra tersebut tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sastra populer adalah tulisan yang berisikan kehidupan manusia sehari-hari dan diterima oleh banyak masyarakat berdasarkan pada penjualannya. Sejarah sastra populer di Indonesia. Tahun 1930-an, sastra populer mulai muncul di kehidupan masyarakat, yakni dengan terbitnya cerita berjudul Sobat Anak-anak karya Lim Kim Hok. Pada kala itu, memang kebanyakan sastra populer memiliki genre cerita, roman Medan, dan roman Melayu Tionghoa. Ciri-ciri dari sastra populer pada masa ini adalah: 1. Tema ceritanya mengenai kehidupan para nyai, cerita gaib, cerita percintaan, hingga cerita silat. 2. Beberapa karya sastra memuat ideologi tertentu. Salah satunya paham komunis yang ditulis oleh R.M. Tirto Adi Soerjo. 3. Menggunakan bahasa yang ringan, yakni Melayu rendah yang kerap digunakan oleh masyarakat sehari-hari. 4. Diterbitkan di luar balai pustaka. Tahun 1950-an. Pada masa ini sudah banyak novel dan cerpen yang mana didominasi oleh berbagai tema percintaan, detektif, dan koboi dengan bumbu sensualitas. Bahkan ada sastra yang menjadi curahan hati para anak muda setelah mengalami penindasan, sehingga kebanyakan menggunakan bahasa informal. Tahun 1970-an, kebanyakan pembaca sudah memiliki latar belakang pendidikan yang baik untuk dapat memahami sastra populer dan memiliki banyak waktu luang untuk membaca, dengan mayoritas pembaca adalah perempuan. Keadaan ekonomi Indonesia juga sudah mulai membaik. Meskipun begitu, cerita-cerita dalam sastra populer pada masa ini masih didominasi oleh masalah kegelisahan batin hingga masalah rumah tangga yang bersumber dari belum mapannya situasi budaya. Pada masa ini telah tumbuh subur terutama pada cerita petualangan dan cinta remaja. Contoh sastra populer pada masa ini adalah Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira, Cintaku di Kampus Biru karya Asadi Siregar, Ali Topan Anak Jalanan karya Teguh Esa, dan masih banyak lagi. Tahun 1980-an, pada masa ini sastra populer kebanyakan mengangkat cerita tentang kehidupan remaja mulai dari pergaulan hingga cinta monyet mereka. Penggunaan bahasa juga lebih serius dan baku. Sayangnya pada masa ini justru keberadaan sastra populer menjadi redup akibat adanya persaingan dengan perkembangan sinetron. Contoh sastra populer pada masa ini adalah Olga Sepatu Roda dan Lupus karya Hilman Hariwijaya, Jejak-jejak Jaka karya Zara Zetira, Balada Siroy karya Golagong. Tahun 2000-an, pada masa ini keberadaan sastra populer berkembang lagi dengan tema, karakter tokoh, dan konflik yang lebih beragam. Penyampaian bahasanya yang ringan khas gaya bahasa anak remaja. Pada awal tahun 2000-an, berkembang beberapa jenis novel seperti ciklik, tenlit, dan metropop. Di antara karya-karya sastra populer tersebut nyatanya tergolong dalam jajaran bestseller, misalnya Cinta Puccino karya Ica Rahmanti, Evil I'm in Love karya Rahma Arunita, Jomblo karya Aditya Mulia, dan lain-lain. Ciri-ciri sastra populer. 1. Memiliki banyak pembaca, terutama di kalangan remaja. 2. Tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens sebab memiliki alur cerita yang ringan. Disukai oleh masyarakat umum karena sejalan dengan tren budaya yang ada. 4. Bersifat sementara dan mudah berganti ketika tren sudah berganti. 5. Lebih mengejar selera pembaca dan bersifat komersial. Karakteristik sastra populer. 1. Tidak terlalu serius. 2. Komersial. 3. Bersifat kontemporer. 4. Situasional. 5. Imajinasi yang sangat tinggi. Jenis-jenis sastra populer. 1. Puisi. Contohnya Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, Malam Kebumen karya Sitor Situmorang, Sajak Matahari karya W.S. Rendra, dan lain sebagainya. 2. Prosa atau fiksi. Contohnya Hikayat Hang Tuah, Kancil Mencari Timun, dan lain-lain. 3. Novel. Contohnya Bumi Manusia karya Paramudia Anantatur, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan lain sebagainya. 4. Roman. Contohnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik Karim Marullah atau Hamka, Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar, dan lain sebagainya. 5. Cerpen. Contohnya Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, Filosofi Kopi karya D. Lestari, dan lain-lain. 6. Drama.
Contohnya, Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Sastra perempuan. Sastra perempuan atau biasa disebut feminisme. Feminisme adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin. Jadi, feminisme adalah suatu gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan berusaha meningkatkan derajat perempuan agar sama atau sederajat dengan laki-laki dan menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Jenis feminisme. Ada berbagai jenis feminisme. Di antara yang paling terkenal adalah 1. Feminisme liberal, 2. Feminisme radikal, 3. Feminisme kulit hitam, 4. Feminisme pasca kolonial, 5. Transfeminisme, 7. Ekofeminisme, 8. Feminisme sosialis, 9. Cyberfeminisme. Karakteristik feminisme. 1. Ini adalah gerakan sosial yang mencari kesetaraan gender. 2. Berjuang melawan patriarki. 3. Menentang dominasi kekerasan. 4. Memperjuangkan hak untuk memilih. 5. Mencari pembenaran perempuan dalam posisi politik, sosial, atau budaya. 6. Mencari inklusi. 7. Mencari pembebasan wanita. 8. Mencari peluang yang setara antara pria dan wanita. 9. Menentang diskriminasi terhadap perempuan. Itulah penjelasan tentang sastra populer dan sastra perempuan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.